Pandemi COVID-19 hingga saat ini belum menunjukkan tanda akan segera berakhir. Data WHO menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan kasus positif terbesar di kawasan Asia Tenggara. COVID-19 di Indonesia juga kembali menunjukkan rekor, yakni penambahan kasus di atas 6.000 per hari pada akhir November 2020. Kondisi pandemi di Indonesia yang demikian memotivasi para peneliti Indonesia untuk memformulasi vaksin untuk mencegah penularan COVID-19. Salah satu lembaga penelitian tersebut adalah Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau PPKS. Dalam program Bincang Pakar yang digagas oleh PPKS, Dr. Frisda Rimbun Panjaitan memaparkan bahwa saat ini PPKS sedang melakukan penelitian pengembangan produk berbasis sawit untuk meningkatkan sistem imunitas sebagai pertahanan tubuh melawan virus, termasuk virus COVID-19. Jika virus masuk ke dalam tubuh, maka sistem imun akan membentuk pertahanan untuk melawan virus tersebut. Sehingga sangat penting untuk memiliki sistem imun yang baik di masa pandemi seperti ini. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya dengan mengkonsumsi pangan yang bergizi dan bernutrisi. Minyak sawit sebagai salah satu sumber pangan yang banyak ditemukan pada berbagai produk makanan seperti minyak goreng, coklat, margarin, biskuit, dan lainnya yang mengandung berbagai makronutrien yang baik untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Berbagai studi menunjukkan asam lemak dalam minyak kelapa sawit dan minyak inti sawit terbukti dapat meningkatkan protein imunoglobulin untuk melawan virus dan bakteri. Imunoglobulin adalah bagian dari plasma darah manusia yang berfungsi sebagai antibodi untuk pertahanan tubuh terhadap kuman atau penyakit. Secara alamiah, karakteristik minyak inti sawit mengandung komposisi asam lemak seperti octanoic acid, C9-oleic acid, dan linoleic acid, di mana asam lemak tersebut memiliki kemampuan untuk memodulasi dan meningkatkan sistem imunitas tubuh. Minyak inti sawit juga mengandung fitonutrien yang tinggi, yaitu alpha-tokotrienol dan squalene, yang memiliki fungsi untuk mempercepat kinerja palmitic acid, lauric acid, dan linoleic acid untuk menyerang virus yang masuk ke dalam tubuh. PPKS melakukan pengujian lebih dalam atas hasil studi global tersebut. Penelitian ini juga membandingkan dengan minyak kelapa untuk memodulasi sistem imunitas tubuh atau imunodulator. Penelitian laboratorium ini melakukan percobaan pada tikus albino yang dimasukkan dengan antigen SBRC 2% dan karbon yang setara ke dalam tubuh yang menekan pertahanan atau imunitas tubuh. Berdasarkan tes hematologi diperoleh hasil bahwa minyak inti sawit efektif untuk meningkatkan jumlah eosinofil, basofil, dan monosit yang merupakan protein gugus pertahanan pertama dari tubuh manusia jika ada virus yang masuk. Selain itu, minyak inti sawit juga lebih efektif jika dibandingkan minyak kelapa dalam meningkatkan jumlah limfosit yang berperan dalam proses pembentukan sistem imun humoral yang merupakan antibodi diproduksi oleh sel-sel B plasma dan berfungsi untuk membunuh virus. Hasil pengujian PPKS juga membuktikan penggunaan minyak inti sawit terbukti secara efektif meningkatkan respon imun humoral dan imunoglobulin
seiring dengan meningkatnya nilai limfosit. Kemampuan minyak inti sawit sebagai modulator pertahanan tubuh juga dapat dilihat dari kemampuannya yang efektif menetralkan racun. Bahkan jika dibandingkan produk suplemen komersil lainnya, kinerja minyak sawit dan minyak inti sawit lebih baik dalam meningkatkan imunitas dan mencegah virus COVID-19. Penelitian ini kembali menegaskan bahwa minyak sawit adalah minyak nabati yang sehat dan berguna untuk kesehatan tubuh kita. Selain kaya akan vitamin A, vitamin E, dan antioksidan lainnya, serta komposisi asam lemak yang seimbang, minyak sawit juga mengandung asam lemak esensial yang memiliki kemampuan modulator atau meningkatkan sistem imun tubuh terhadap virus. Untuk mendapatkan manfaat yang terkandung dalam minyak sawit tersebut, dibutuhkan cara mengkonsumsi yang baik dan benar. Misalnya, dengan menggoreng menggunakan minyak sawit pada suhu yang tidak terlalu panas, tetapi dalam waktu yang lama untuk mencegah polimerasasi fitonutrien yang terkandung di dalamnya.